Serbaguna tai. Kayak PM loh. Jadwal libur karyawan. Kerjasama antara tim itu serasa hilang. Hai guys, welcome to BD. Jadi di first konten kita kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yuk kita panggilin tamu kita. Oke, di sini kita udah ada kedatangan. Tamu kita pasti. Nah, maksudnya teman-teman belum kenal kan? Kita kenal dulu boleh kak? Boleh sekali. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Amanda Salsabila Aprilia dari kelas 12 BDK. Baik, ini Mbak Amanda mau nanya. Sebelumnya Mbak Amanda podcast. PKL dong. Mbak Amanda ini PKL gimana sih? Oke, saya PKL selama 6 bulan ini di toko alat tulis di A1 Stationery. Oh, di Lumajang sini berarti Iya, ya? di Oh iya Lumajang. betul. Ya nggak tahu. Kalau boleh tahu PKL di situ itu berapa lama gitu? Kayak boleh dari jam berapa, pulang jam berapa gitu? Oke, untuk PKL-nya kita semuanya rata itu 6 bulan. Untuk jadwal masuknya ada dibagi 2 shift. Yang pertama shift pagi sama shift malam. Kalau shift pagi itu dimulai dari setengah 8 sampai jam 4 sore. Kalau shift siang dimulai dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Untuk yang PKL di A1 Stationery itu ada 4 orang. Saya dengan 3 rekan saya. Siapa aja kalau boleh tahu Kak? Kalau teman-teman saya ada 4 tadi, saya pertama, yang kedua ada Erica, yang ketiga ada Pandu, yang keempat ada Dewi Sinta. Jadi laki-lakinya 1. Kalau Kak Amanda sendiri ini transportasinya gimana? PP atau kos? Kalau aku sih ngekos di dekatnya daerah PKL-ku, di daerah alun-alun tuh ada kos. Kebetulan aku kosnya bareng sama Erica sama Dewi Sinta, jadi nggak jauh-jauh. Soalnya perjalanan dari rumah ke tempat PKL itu lumayan lama, kurang lebih hampir 40 menit. Oh, jadi kayak bawa motor sendiri gitu, Mbak? Jadi, Iya, bawa motor juga, cuma jarang pakai motor. Soalnya dekat dari pos ke tempat PKL itu lumayan dekat. Kita kan tahu jam molornya Indonesia kan. Masing-masing orang itu pasti ada gerusak-gerusuknya. Jadi antisipasi bawa motor meskipun kosannya dekat dari tempat PKL. kalau motornya tuh per anak 4 anak ini bawa sendiri atau bareng-barengan gitu? Bareng-bareng aja, goncengan. Masing-masing motor itu 2 anak. Oh iya iya. Kalau Kak Amanda sendiri sering dapat shift pagi atau siang? Kalau saya sih kebetulan jadwal shiftnya itu nggak tentu ya, tapi kalau dikira-kira lebih banyak shift siang sih. Kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Apa kesan Kakak selama mengikuti kegiatan PKL? Kalau kesan saya sih, ini karena baru pengalaman pertama mengikuti kegiatan PKL ini, ada seru dan tidaknya. Serunya karena karyawan yang ada di tempat PKL saya sangat welcome sekali. Tidak ada pembeda antara senior ataupun yang masih baru-baru disamaratakan. Mungkin kesan kurang enaknya di liburnya ya, karena kita harus mengikuti jadwal libur karyawan. Oh, jadwal libur karyawan tuh maksudnya gimana, Mbak? Jadwal libur karyawan itu di setiap tempat PKL kan beda-beda. Ada yang 2 kali dalam sebulan, ada yang 4 kali dalam sebulan. Kebetulan saya dapat yang 2 kali 1 bulan. Jadi 2 minggu sekali itu kita libur. Itu liburnya ditentukan sama atasan atau dirinya sendiri? Kalau liburnya itu kita dikasih kebebasan mau libur tanggal berapa aja, tetapi harus konfirmasi ke pihak yang membuat jadwal. Berarti nggak boleh langsung dadak gitu kayak besok mau libur hari ini izin kan nggak boleh gitu Pak? Nggak boleh kecuali sakit. Kalau sakit kan kalian nggak ada prediksi. Iya, Katanya sakit besok nggak mungkin. Selama Kak Amanda PKL di A1, apa hal baru yang Kakak dapat? Mungkin kalau hal baru ini sih,
kayak kita itu nggak bisa bergantung ke orang lain. Betul. Nah, kita nggak bisa bergantung dalam hal ke orang lain ini. Pengalaman saya kemarin, kan saya diambil PKL di A1 itu kan bulan Juni. Iya. Sebelum masuk sekolah. Kita itu menamai bulan yang waktu rame-ramenya toko itu namanya TAB. TAB itu masa-masa anak-anak mau masuk sekolah, awal masuk sekolah semester baru. Iya. Nah, pada saat itu, pada masa TAB, kita itu kerjasama antara tim itu serasa hilang. Karena apa? Toko A1 waktu penerimaan TAB itu rame-ramenya toko, jadi kita tuh nggak bisa minta tolong. Misal saya Siva minta tolong ibunya cari ini, itu nggak bisa. Kita harus berdiri sendiri, cari barang apa yang mereka tanyakan itu kepada kita, itu cari sendiri, nggak bisa bergantung kepada orang lain. Oh, jadi tokonya itu karena banyak yang mau masuk sekolah, kembali ke sekolah gitu. Iya. Jadi kayak rame banget orang beli gitu. Jadi kita harus nyari barangnya sendiri gitu. Betul. Misal nih, kita kan 1 bulan di sana itu diajari mulai dari bagaimana caranya melayani konsumen, terus room tour keseluruhan toko A1 ini ada barang-barang apa saja. Jadi kita dikasih waktu dalam 1 bulan itu harus memahami letak-letak mana tempatnya penghapus, tempatnya tip X dan lain sebagainya. Jadi waktu TAB itu kita sudah dilepas. Jadi sudah tahu mana tempatnya penggaris dan lain sebagainya. Kalau misalnya Mbak tanya sama, kan Mbak Amanda sendiri sama siapa tadi temennya, misal Mbak siapa? Erika. Mbak Erica. Mbak Erica itu ketanya ke Mbak Erica, itu boleh nggak? Pasti boleh. Nah, kebetulan kita itu ada pembimbing di lapangan. Ada pembimbing PKL, ada juga pembimbing waktu kita ada di tempat PKL. Bedanya apa itu Mbak? Nah, bedanya itu pembimbing PKL itu Bapak Ibu Guru. Oh, iya. Untuk pembimbing di tempat PKL itu ada antara karyawan toko ataupun kepala toko yang membimbing kita selama 6 bulan. Jadi, ada salah satu karyawan yang dipasrahi oleh kepala toko untuk mengajar adik-adik yang PKL di sana, mulai dari mengenal lingkungan toko, menghafal harga-harga, ataupun kita kan kalau di toko itu pasti ada barcode harga untuk jual belinya. Biasanya kita itu masang barcode, terus display Barang. produk, barang, dan lain sebagainya. Iya. Selama Kak Amanda PKL di sana, Kak Amanda ini ngelakuin kegiatan apa aja? Oke, untuk kegiatan PKL saya di A1 Stationery, yang pertama karena jurusan kita bisnis digital dan pemasaran, yang pertama kita pasti customer service. Kita melayani customer, apa keluhan customer kepada kita, apa kebutuhan customer kepada kita. Jadi kita melayani berbagai permintaan customer. Dan yang kedua pastinya display produk. Yang ketiga kita mengisi stok di rak-rak. Dan juga kadang kita kan melayani via online. Di A1 Stationery itu bisa melayani secara via online. Jadi untuk customer yang masih belum atau masih misal nih mau ninggal pesanan, bisa langsung chat di nomornya A1. Nanti dilayani, pesanannya disiapkan, nanti customer tinggal ngambil. Tinggal transaksi. Baru tahu sih. Iya, baru tahu. Gampang sih kalau misal kalian mau order ya. Iya. Bisa langsung Praktis. hubungin Nomornya A1. tokonya, ya boleh, Kak Amanda juga boleh sih. Nah, kan Mbak Amanda ini kan customer service ya, customer service. Pastinya kan ketemu sama customer banyak nih Mbak. Itu kebanyakan Mbak Amanda itu ketemu customer yang kayak apa gitu? Iya. Oke. Gimana cerewet? Nah, customer itu kan banyak. Iya. Nah, kebetulan saya mempunyai pengalaman yang banyak menemui customer. Ya betul katanya Siva tadi, ada yang cerewet, ada yang sabar, ada yang lain sebagainya.
Nah, disitulah peran kita sebagai seorang pramuniaga dalam melayani customer dengan baik. Kita itu harus sabar yang pertama. Betul, Ci. Terus yang kedua, kita itu harus melayani. Melayani itu kan pasti harus melayani dalam hal itu apa sih maunya konsumen Ya. ini. Betul. Wajar. Meskipun kadang ada yang rewel, oh aku mbak minta yang ini. Nah, kita sebagai pramuniaga harus, yaitu tadi kuncinya sabar, tanya maunya mereka itu apa, ya kita layani, kita ambil bawahnya aja, kita sabar-sabari. Karena kunci dari customer service itu adalah transaksi pembelian. Betul. Ketika kita melayani dengan baik, pasti si customer ini akan merasa senang dan merasa senang dilayani, dan pada akhirnya akan adanya transaksi pembelian. Gitu. Oke, ini selama 6 bulan PKL itu pastinya kan banyak banget kan pengalaman-pengalaman baru. Iya. Terus customer juga apa namanya itu tanya-tanya soal cerewet lah inilah. Kalau yang kayak marah-marah gitu salah apa namanya? Salah ngasih gitu lah, Mbak. Iya, komplain. Ya, betul komplain. Kalau komplain ada nggak, Mbak? Kalau komplain sih ada. Ada. Kalau customer komplain itu pastinya sering. Sering dalam hal ya karena mereka merasa nggak cocok kan. Betul. Nah, kembali lagi kita itu kuncinya harus sabar mendengarkan apa yang mereka mau dan kita tunjukkan yang mereka mau itu apa. Mbak Meda, kita kembali ke pertanyaan awal. Kan itu pada tahun 2020 kemarin kan, Iya. itu kan musim hujan ya, Mbak ya. Kata Kak Amanda kan kayak gerusa-gerusu Ah, gitu ya, Kak, gerusa-gerusu. berangkatnya. Kak Amandanya sering telat apa enggak? Kalau sering telat sih diusahakan enggak ya, tapi adalah beberapa waktu itu telat. Nah, kalau telat di tempat PKL saya yang saya tempati itu, misal nih, kita telatnya harus izin dulu di grup, mohon maaf saya izin telat, misal kayak gitu. Nah, kita hitung telatnya itu berapa menit, nanti itu kita ganti jam. Gantinya itu bisa langsung nantinya sebelum pulang, misal shift pagi, itu bisa langsung mengganti. Kalau kita kebetulan shift siang, telatnya kita ganti besoknya. Kayak gitu, datang lebih awal. Oh. Berapa menit telatnya kita ganti, datang lebih awal itu atau pulang lebih akhir. Berarti nggak ada sanksi yang berat gitu ya, Mbak ya? Nggak ada sih, karena di A1 kebetulan nyaman sekali, nggak ada yang memberatkan untuk anak-anak PKL. Berarti kalau buat anak-anak PKL baru sangat apa namanya itu? Direkomendasikan. Iya. Nah, sangat rekomendasi untuk adik-adik yang mau PKL di A1 stasiun. Sebelumnya nih Kak, kita nih kan berdua sama Pram ini tadi gak ngerti apa itu singkatan TAB. Nah. Oke. Untuk kepanjangan dari TAB itu tahun ajaran baru. Oh. Kebetulan kalau tahun ajaran baru di toko A1 stationery pasti rame banget. Karena apa? Ada yang masuk sekolah baru awal-awal, perlengkapannya itu masih belum tercukupi, pasti belanjanya banyak. Dan yang lebih lucunya, kadang orang-orang tuh, oh besok ayo wes saiki rame, padahal Setiap hari. di A1 itu setiap hari itu rame. Salah ngira orang-orang itu harus. Apalagi buat yang anak-anak masih TK, SD itu pasti kan seneng banget kalau tahun pelajaran baru gitu. Iya, kayak pensil baru, loh. terus buku baru gitu. Iya, kebetulan di A1 stationery itu menyediakan semua perlengkapan alat tulis. Oh. Nah, karena apa TAB di sana itu pasti rame? Karena ada tas, ada alat tulis. ada tas juga berarti? Ada tas juga. Kayak cuman kayak buku, penggaris, pensil aja gitu. Nah, Iya, tas juga. ada tas juga. Oh, lumayan lengkap sih. Iya, ada perlengkapan ulang tahun dan lain Loh. sebagainya. Oh, Serbaguna tai. kayak PM loh. Harga-harganya di A1 itu cukup terjangkau apa enggak? Nah, untuk harga-harga di A1 stationery itu termasuk terjangkau, mungkin paling terjangkau ya, karena di A1 itu bukan hanya melayani ecer, grosir juga. Begitu. Nah, yang lebih menariknya di A1 stationery itu
kita ada open member. Misal ada seorang yang mau beli lebih, misal nominal lebih dari 1 juta atau berapa dan lain sebagainya, itu nanti ada undian. Undiannya, misal yang dapat undian di member tersebut akan mendapat kompor, terus penanak nasi, ada juga teko listrik. Itu diundi di setiap minggunya. Setiap minggu berarti ada orang dapat gituan? Ada. Random? Random, orangnya random. Kalau mau daftar membernya tuh gimana kira-kira? Untuk daftar member sangat mudah sekali, langsung menemui kasir. Kita langsung mencantumkan nomor HP, alamat dan juga toko. Misalkan ada orang-orang yang belanja di sana kan mau buka toko sendiri, Oh iya betul. usaha sendiri, grosiran. Nah, tinggal menyantumkan nama tokonya saja atau nama pribadinya orang sendiri. Oh berarti gak harus punya toko buat menjadi membernya gitu? Nggak harus. Nggak harus. Iya. Berarti Mending nggak ada. kalian sering belanja di A1 langsung buat member sangat bisa, karena sangat mudah sekali kalian mendapatkan hadiah di sana. Misal ada member, nanti dicari membernya itu, misal namanya Siva, dicari Siva, ternyata di komputer itu nanti langsung otomatis yang mendapatkan hadiah teko listrik misal itu langsung muncul, jadi nanti orangnya langsung dapat. Pertanyaan terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada tempat PKL Kakak? Oke, yang tentunya saya ucapkan terima kasih untuk tempat PKL saya di A1 Stationery, karena dimana saya berkembang di sana, saya diberikan ilmu di sana dan banyak pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi saya yang saya dapat di tempat PKL A1. Ya, intinya saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diterima dengan baik, diajari dengan baik, dan kembali ke tempat sekolah membawa ilmu yang saya dapat dari sana. Pesan Mbak Amanda nih untuk adik-adik yang kelas 10 sama kelas 11, apa yang perlu disiapkan sebelum PKL? Oke, untuk yang perlu disiapkan untuk adik-adik kelas, saya titip yang pertama, siapkan mental kalian dulu. Karena apa? Lingkungan sekolah dan lingkungan PKL itu beda. Lingkungan PKL itu termasuk ya kalian harus sudah siap kerja, di mana mental kalian di sana akan diuji. Mulai yang terkuras itu mulai dari energi, pikiran, dan lain sebagainya. Pasti. Yang pertama itu yang harus disiapkan memang mental. Kalau fisik itu bisa nomor 2. Oke, terima kasih untuk Kak Amanda sudah meluangkan waktu untuk kita berdua datang ke BD Talk. Udah itu aja sih, nggak ada Gak ada pertanyaan lagi. yang lain, udah tanya ke akar-akarnya ini. Nanti kalau kalian ada pertanyaan terus di kolom komentar aja sih guys. Ya kalau kalian penasaran yang lain-lain, tanya di kolom komentar ya. Atau enggak tanya langsung ke Mbak Amanda aja. Nanti kita cantumin. Apa? Instagram. Instagram. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Sama-sama. Oke guys, Akhirnya ini udah kesini, selesai Mbak. juga nih ya BD Talk kita panggil yuk. Spesial terima kasih untuk guru-guru SMK Negeri Pasirian, terutama guru jurusan kita, dan Ya. untuk orang di belakang layar. Kamir. Come here, thank you guys. Ini dia guys. Terima kasih. Bye-bye.